Inilah usaha Kulfi yang berusaha untuk mengembalikan ingatan Sikander dengan cara bernyanyi, agar Sikander sendiri bisa mengingat akan jati dirinya sebenarnya. Sebelum lanjut, baiknya Anda subscribe terlebih dahulu channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya juga. Cerita berawal dari terlihat Mahinder sedang berbincang dengan Candan atau Sikander palsu, dan Mahinder pun memberikan sebuah kaset CD. Tentu saja hal itu membuat Candan sendiri merasa kebingungan karena ia sebenarnya tidak bisa bernyanyi. Di saat Mahinder pergi meninggalkannya, ia pun menengok kanan kiri karena ia takut Mahinder masih mendengarkan pembicaraannya, karena ia akan menghubungi anak buahnya. Mengingat hanya Amaira dan Kulfilah yang bisa menyelamatkannya karena tuntutan dari produser rekaman. Lalu Candan pun meyakinkan kepada anak buahnya bahwa mereka harus menangkap Kulfi dan Amaira. Kata Candan kepada anak buahnya. Sementara Amaira dan Kulfi rupanya mereka akan pergi ke sekolah. Lalu di tengah perjalanan, tiba-tiba Kulfi melihat Roket dan kawannya sedang bersembunyi di balik sebuah pohon. Sehingga Roket kala itu memberi isyarat kepada Kulfi bahwa seseorang sedari tadi memperhatikan dirinya dan juga Amaira. Di mana orang itu adalah anak buah Candan atau Sikander palsu yang diutus oleh Candan. Orang itu memang bermaksud jahat. Tentu saja Kulfi langsung mencari cara bagaimana cara menghindar dari orang itu. Kulfi pun yang telah mengetahui keberadaan orang itu, Kulfi pun memberikan isyarat kepada Amaira dengan cara menabrakkan tubuhnya ke tubuh Amaira. Si Amaira malah salah paham ketika saja ia langsung marah setelah menganggap kalau Kulfi mencari masalah. Namun tidak masalah bagi Kulfi. Yang penting Kulfi dan Amaira saat ini selamat. Kemudian Roket pun meminta Jinda untuk mengerjakan tugasnya. Hingga akhirnya Jinda pun pergi menemui orang itu. Namun sepertinya orang yang sedari tadi memperhatikan Kulfi dan Amaira itu tidak menyadari kalau Jinda sedang menjebaknya. Sehingga di saat Jinda menghampiri dirinya, Jinda pun langsung mengambil tangan orang itu dan meletakkan tangannya ke lehernya. Seakan-akan orang itu memang yang mencekik Jinda. Jinda pun terus berteriak meminta tolong dan polisi yang berjaga di gerbang itu pun akhirnya menghampiri orang itu. Dan ia pun langsung menangkap anak buah Candan. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ pun berkumpul menghampiri orang itu. Bahkan orang itu pun babak belur dihajar warga. Mereka sangat cerdik atas kecerdikannya itu Roket dan kawan-kawannya. Orang itu bukannya mendapatkan Kulfi dan Amaira, malah ialah yang kena tangkap oleh polisi. Karena wajahnya babak belur dihajar warga, kemungkinan Roket dan kawan-kawannya pun akhirnya keluar dari persembunyiannya dan menghampirinya dan mengajak Jinda untuk menemui Kulfi. Tidak lama kemudian mereka pun akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Sedangkan orang yang berniat jahat kepada Kulfi dan Amaira harus berurusan dengan polisi. Lalu Kulfi pun berlari menuju ke arah Roket dan kawan-kawannya. Karena tujuan mereka adalah untuk menemui bola atau Sikander Singgil. Sehingga akhirnya Kulfi pun tiba di tempat di mana Sikander saat itu sedang bermain sendiri seperti anak kecil. Lalu Kulfi pun memanggil namanya dan ia pun langsung menghampirinya. Sungguh tak disangka, kedatangan Kulfi menghampiri dirinya membuat Sikander pun kebingungan. Karena memang saat ini Sikander masih mengalami lupa ingatan yang cukup parah. Hati Kulfi pun menangis karena ia merasa melihat Sikander saat ini seperti anak kecil. Lalu Kulfi pun bernyanyi sambil ia terus melangkahkan kakinya menghampiri Sikander. Dengan cara seperti itu, siapa tahu saja Sikander sedikit demi sedikit bisa mengingat masa-masa di mana ia dan Kulfi selalu bersama. Itulah
yang diharapkan Kulfi saat ini. Melihat kedatangan Kulfi membuat Sikander atau bola sendiri jadi kebingungan karena ia benar-benar tidak menyadari dan tidak mengerti siapakah orang itu. Lalu Kulfi pun berkata, "Ayah, bangunlah, ini aku datang. Aku ingin memelukmu." Yang melentangkan kedua tangannya. Namun pandangan Sikander, ia bukanlah Kulfi. Ia hanya melihat vampir yang bertanduk merah. Sehingga saat itu juga Sikander pun langsung histeris. Ia pun berteriak karena ia ketakutan. Karena vampir itu terus menghampirinya dengan tanduk merah di kepalanya dan bertaring. Hal itu membuat Kulfi sendiri begitu terkejut. Ia pun akhirnya mundur beberapa langkah lantaran kala itu Sikander benar-benar ketakutan. Kulfi pun menangis saat melihat kenyataan yang ada. Ia betul-betul tidak menyangka kalau ayahnya akan menjadi seperti ini. Kulfi selalu berusaha meyakinkan kepada Sikander agar dirinya untuk mengakui dan masih mau mengingat siapa dirinya. Akan tetapi Sikander memang benar-benar ketakutan kala ia melihat Kulfi yang saat ini berdiri di hadapannya. Sehingga tidak lama kemudian Paki datang menghampirinya. Sementara Roket yang terus-menerus memperhatikan Sikander. Ia pun sampai meneteskan air mata karena ia tidak menyangka Sikander yang dia kenal sebagai penyanyi terkenal ini berubah menjadi seperti anak kecil. Kemudian Paki pun meminta untuk Kulfi untuk meninggalkan tempat ini karena Paki tidak ingin melihat ayahnya yang terus-menerus ketakutan. Namun Kulfi terus meyakinkan kepada Paki dan juga pada bola atau Sikander bahwa dirinya bukanlah vampir bertanduk, ia adalah manusia biasa seperti kalian, kata Kulfi. Akan tetapi di saat Kulfi hendak menghampiri Sikander dan Paki, Roket sepertinya melarang. "Sebaiknya kita cari waktu yang tepat," kata Roket, dan tibalah saatnya Kulfi pun mengatur sebuah rencana. Karena hanya dengan cara inilah Kulfi bisa bertemu dengan Sikander atau bola. Kemudian Sikander pun mempersilahkan Kulfi dan kawan-kawannya untuk masuk ke dalam rumah. Hal itu begitu membuat Kulfi bahagia karena dengan cara seperti ini Pola mau menerima dirinya. Tidak berpikir panjang lagi, Kulfi pun langsung masuk ke dalam. Dan mereka pun mempersiapkan segala sesuatunya dan mempersiapkan cara untuk menghibur Sikander. Tekad Kulfi yang ingin membuktikan kepada Sikander bahwa dia bukanlah bola atau Sikander. Lalu Sikander pun mengizinkan Kulfi dan teman-temannya untuk masuk ke dalam ruangan itu. Kemudian teman-teman Kulfi pun memberikan peralatan musik kepada Sikander dan memintanya untuk memainkan alat musik itu. Namun sepertinya Paki tidak menyetujui apa yang diinginkan oleh Kulfi. Dan akhirnya Kulfi pun mulai bernyanyi. Dan hati Sikander pun seketika berubah menjadi luluh kala ia mendengar suara Kulfi yang begitu merdu yang dinyanyikan oleh Kulfi. Bahkan Sikander saat itu langsung membalas nyanyian Kulfi hingga membuat Kulfi meneteskan air mata. Ternyata memang benar, Sikander tidak ingat sama sekali tentang dirinya. Kulfi terus berusaha meyakinkan dirinya agar ia pun bisa mengingat siapa dirinya sebenarnya. Semoga saja Kulfi bisa mengembalikan ingatan Sikander. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Bukankah semakin seru dan semakin menarik saja bukan? Saksikan terus serial drama India Kulfi yang tayang setiap hari hanya di Antv. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silakan, tidak ada salahnya kalian untuk membantu channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya.